latihan soal yang pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu periode fiskal kita. Jadi, kalau dibilang di sini year end kita adalah 30 Juni 2006, maka kita ambil tanggal berikutnya, bulan berikutnya, tetapi tahun sebelumnya. Jadi, year start kita adalah 1 Juli 2005. Nah, kita harus tentukan juga periode yang diinfokan untuk kedua transaksi yang di atas ini yang terkait dengan premium. Jadi karena dibilang premium for year ended adalah 31 Maret 2006, kita bisa bilang juga bahwa year end-nya adalah 31 Maret 2006 dan year start-nya adalah 1 April 2005. Nah, ini tanggal yang sama kapan kita melakukan pembayaran, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan fiscal period kita, jelas-jelas kita baru mulai fiscal period di 1 Juli 2005. Jadi ini akan mempengaruhi recognition atas premium yang pertama ini, yang 10.800. Dikarenakan kita baru bisa mengakui dari mulai 1 Juli. Jadi kalau kita hitung 1 Juli hingga akhir periode premium ini dapat diakui, ini hanya 9 bulan. Alhasil, kita hanya bisa mengakui 9/12 dari 10.800, yaitu setara dengan 8.100. Demikian yang kita juga harus lakukan untuk yang premium yang akan berakhir pada 31 Maret 2007. Jadi, kalau yang ini adalah berakhir di 31 Maret 2007, awalnya adalah 1 April 2006. Nah, kali ini kita lihat bahwa fiscal year kita kan berhenti di 30 Juni 2006. Jadi berhentinya mungkin di sekitar periode ini. 30 Juni 2006. Dan untuk dapat dari 1 April hingga 30 Juni, ini setara dengan 3 bulan. Oleh sebab itu, kita sekarang kalikan 12.000 dengan 3 bulan saja, kita akan dapat $3.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan, kita akan dapat berapa premium yang kita dapat mengakui dalam statement of profit or loss sebagai expense insurance premium kita. Jadi totalnya adalah 11.100. Dari situ kita udah bisa lihat jawabannya antara A atau C. Sekarang kita tinggal tentukan apa yang akan masuk ke dalam statement of financial position. Nah, apa yang kita bisa lihat adalah kita sudah melakukan pembayaran di depan ya. Jadi kita kan sudah paid pada tanggal April 2006. Ya. Jadi pada saat April 2006 dan itu masuk ke dalam fiscal year kita, mungkin April gitu ya, April 2006. Nah, dari posisi April 2006 kita udah bayar hingga 31 Maret 2007. Jadi kita sudah bayar di depan. Nah, berapa yang kita bayar di depan itu adalah sisaan dari yang sini, yang kita anggap sebagai expense tahun ini 3.000. Sisaannya adalah prepayment yang nanti kita akan anggap sebagai expense. Kita akan merealisasi itu sebagai expense di periode berikutnya, yaitu sekitar 9.000. Jadi jawabannya adalah A. Pada pertanyaan berikutnya, pada latihan soal kedua, kita harus tentukan mana statement yang false. Di sini jawabannya adalah B. Dikarenakan kalau accrued income itu berupa income yang kita belum terima, tetapi jasanya sudah kita sediakan. Ini setara dengan yang kita bisa bilang income received in arrears. Sehingga penjurnalan yang benar untuk accrued income itu adalah debit accrued income yang akan ke-reflect di dalam laporan
neraca, dan kita harus kreditkan income yang ke-reflect di laporan laba rugi, di mana ada kenaikan dalam profit kita. Pada pertanyaan ketiga, kita harus tentukan berapa yang kita kreditkan ke dalam laporan laba rugi kita dalam terkait dengan rental income. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. Di sini ada dua jenis properti, dan dari kedua properti tersebut kita telah menerima rental income. Ada income yang prepaid, ada income yang accrued. Jadi kita coba bukakan T account atas properti ini. Jadi saya akan tulis debit di kiri, kredit di kanan, dan ini kita bilang adalah rental income account. Nah, rental income account ini saya akan gunakan untuk kedua properti langsung. Jadi kita tinggal isi sesuai yang ada di pertanyaan. Jadi ada opening balance ya. Jadi opening balance-nya kita lihat dari mana? Kita lihat dari yang tanggal awal dulu. Meskipun di sini disebut 31 Desember 2005, dan mungkin setelah kita hitung kembali, sebenarnya start year-nya adalah 1 Jan 2006. Tetapi sama saja, kalau misalnya ini closing balance-nya, maka itu akan jadi opening balance di 1 Januari 2006. Jadi kita langsung saja pakai opening balance-nya. Ada satu yang di sisi debit, ada satu di sisi kredit. Jadi ada balance brought down 5.400. Kemudian ada juga balance brought down 12.300. Yang kedua ini ya. Nah, kita sekarang bisa masukkan yang lain, seperti ada cash receive yang kita terima selama periode berjalan. Di sini sudah ditulis di sini ya. In the year ended, kita telah menerima sekian dari properti 1 dan sekian dari properti 2. Jadi kita akan bilang ada cash received. Nah, cash received ini karena kita telah menerima cash, biasanya jurnalnya adalah debit cash, credit rental income misalnya. Jadi kita akan kreditkan di sini cash. Nah, ini kita langsung jumlahkan ya. Jadi 280.000 ditambah 160.000, maka kita akan dapat 440.000 dolar. Begitu ya. Dan kita juga sudah dikasih closing balance-nya. Jadi kita bisa langsung tulis juga. Balance carry down. Balance carry down ada yang di sisi debit, ada yang di sisi kredit. Nah, kita harus hati-hati karena kita sekarang di posisi penutup closing account-nya. Jadi kita akan tulis terbalik dulu karena ini akan menjadi opening balance di periode berikutnya. Begitu ya. Jadi untuk misalnya yang 13.400 debit itu kita akan taruh di kredit untuk sekarang. Jadi yang 6.700 justru yang akan masuk ke sisi debit. Gitu ya. Ini juga demikian. Balance carry down 13.400. Nah, nanti pada saat kita bikin opening balance-nya baru deh ditukar posisinya seperti itu. Oke, jadi kita tinggal jumlahkan untuk dapat total yang sisi yang punya total yang lebih besar, dan selisihnya adalah nominal yang berupa rental income kita. Jadi totalnya adalah 465.700, dan balancing figure-nya adalah yang masuk ke statement of profit or loss. Jadi ini adalah balancing figure. Dan nominalnya adalah 453.600. Balance brought down 13.400. Balance brought down 6.700. Oke.
kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Nah, pada latihan soal yang ini, kita juga sudah diinfokan periodenya yaitu 28 Februari 2007. Gitu ya. Berarti artinya fiscal period kita ini mulai dari 1 Maret 2006 gitu ya. Jadi kita hanya bisa mulai mengakui expense yang mulai dari 1 Maret 2006. Nah, kalau kita baca di sini kan dia info bahwa teleponnya itu baru diinstalasi pada tanggal 1 April. Sehingga selama bulan Maret itu tidak ada teleponnya sama sekali dan tidak tertimbul biaya. Jadi pada bulan Maret ini tidak ada biayanya sama sekali karena tidak ada teleponnya. Jadi kita baru mulai mengakui expense-nya itu sejak ada teleponnya, yaitu 1 April. Oke. Kemudian kita ini menerima telepon account-nya secara kuartal. Oke. Makanya di situ disebut ada expense per kuartal, 30 Juni, 30 September, dan seterusnya. Jadi pada 1 April hingga 30 Juni, karena masuk ke dalam periode fiskal kita langsung ambil full 2350. Nah, setelah Juni, kita anggap dari tanggal 1 Juli hingga 30 September, itu ada 2720 ya, kita bisa ambil full karena masih masuk ke periode fiskal kita. Kita lanjutkan dari 1 Oktober hingga 31 Desember ada 3340 gitu ya. Nah, sekarang kita baru proporsionalkan di bagian yang terakhir karena ini dari periode 1 Jan dan kita stop nanti di 28 Feb begitu ya. Tetapi yang pembayaran ini hingga 31 Maret dan untuk 3 bulan. Jadi kita akan proporsionalkan, kita ambil 2 bulan saja dari 3 bulan dikalikan $36. Jadi ini menjadi $24. Kita totalkan dapat $108,10. Ini berupa telepon expense kita selama periode fiskal kita yang berakhir di tanggal 28 Februari 2007. Pada pertanyaan kelima, ini ditanyakan berapa biaya listriknya hingga tanggal 31 Desember 2002. Jadi, periode fiskal kita ini berakhir di 31 Desember 2002 dan berarti mulai di 1 Januari 2001 ya. Oke, artinya kita bisa anggap full ini sebagai expense kita. Nah, angka full ini setara dengan 14.060,55. Tetapi karena ada yang kita harus akui juga dari 2003 ini berupa accrual kita. Oke, karena kita telah membayarnya itu dalam accrual begitu ya. Tetapi kita harus proporsionalkan. Jadi ini adalah berapa yang kita paid in the year. Terus accrual kita adalah 2/3 dari 6.491. Ini setara dengan 4.327
Jadi totalnya adalah 18.388,23. Jadi kenapa ada accrual seperti ini? Dikarenakan yang 14.000 itu memang semua invoice yang kita telah terima selama 2002. Tetapi ini bukan full charge untuk tahun ini. Karena yang November dan Desember itu charge-nya tidak di-invoice hingga akhir Januari, seperti itu. Jadi ada yang kita harus accrue untuk charge yang terjadi di November dan Desember, yang nanti akan masuk ke tagihan bulan Januari. Nanti pas kita mau melakukan penjurnalan, kita akan mendebitkan electricity account sebanyak 4.000 ini, dan kita akan kreditkan accruals kita karena ini akan berupa liabilities. Pada pertanyaan yang ini, kita harus menentukan berapa rental charge kita untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004. Nah, kalau kita lihat di sini, konteksnya adalah kita baru buka usaha pada tanggal 1 Januari 2004. Dan sewanya adalah $20.000 per tahun dan dibayar per kuartal, tapi harus di depan. Jadi kalau misalnya kita bayar di Januari, ini kita bayar untuk Januari, Februari, Maret, seperti itu ya. Dan pembayaran itu dilakukan yang dinamakan quarter days, jadi kecuali pembayaran yang pertama, seperti berikut, gitu ya. Nah, pertanyaan adalah berapa nih total rental untuk periode 31 Desember. Jadi kembali lagi kita tentukan dulu nih fiscal year kita, berarti 31 Desember adalah kapan ending, dan mulainya berarti di 1 Jan X4 gitu ya. Nah, semuanya yang kita bayar pada tahun ini itu adalah $25.000. Jadi ini kita bisa bilang total amount paid, yaitu $25.000. Tetapi rentalnya itu sebenarnya hanya $20.000, seperti yang di sini disebutkan di sini. Pembayaran yang terakhir itu bisa dibilang prepayment, karena ini adalah payment in advance ya. Jadi payment in advance untuk 3 bulan pertama di tahun 2005. Jadi, yang kita pay di sini akan kita harus kurangi dengan prepayment tersebut. Jadi, prepayment tersebut itu kelihatan dari mana? Kelihatannya dari waktu kita melakukan pembayaran di 25 Desember. Karena ini untuk Jan hingga Maret 2005, begitu ya. Jadi, kita akan kurangi dengan yang 5.000 prepayment untuk dapat rental expense kita. Nah, kalau kita mau melakukan penjurnalan, kita akan debit prepayments karena ini akan masuk sebagai assets dan ini belum masuk ke expense kita untuk tahun ini, baru tahun depan, sebanyak 5.000, dan kita akan kreditkan rent account kita sebanyak 5.000 juga. Demikian penjelasan mengenai chapter 10 Accrual and Prepayments. Teman-teman dapat memulai chapter selanjutnya.